Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Shafifah 20 yang di kitab kuning, makalah yang ketiga dari Babur Rubai. Bab Rubai, makalah yang ketiga, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisatu, utawi makalah kang kaping telu iku an ba'dil hukama'i, saking setengah hukama, ulama ahli hikam juga hikmah, radhiyallahu anhum, dawe arba'atun qabihatun lakin arba'atun minha aqbah. Arba'atun utawi papat, qabihatun iku Allah, lakin arba'atun tetapine utawi papat, minha saking arba'ah iku akbahu luwe Allah. Siji adzanbu, dosa, minasyabi saking bocah nom, qabihun iku Allah, wa minasyaikhilan saking wong tua, akbahu iku luwih Allah. Nomor loro wal istighalu lan ketungkul bidunya kelawan dunya, minal jahili saking wong awam, wong bodho gak enak, wong awam bodho. Qabihun iku Allah, wa minal alimi lan saking wong kang alim, akbahu iku luwih Allah. Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man izdada ilman lam yazdad min fid dunya zuhdan lam yazdad min Allah taala illa buhtan. Terus wa takasululan aras-arasen fit taati ing dalam taat, min jami'in nasi saking sekabehane menungso iku qabihun Allah, wa minal ulama ilan saking para wong alim, wa tulabati lan para santri iku akbahul luwih Allah, wa takabburu lan gumedhe minal aghniyai saking wong sugih, qabihun iku Allah, wa minal fuqara ilan saking wong fakir, akbahu iku luwih Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dari sebagian ulama ahli hikmah. Ahli hikmah itu ya biasa diartikan orang ahli tasawuf, ahli hakikat, berkata ada 4 perkara ini dibilang jelek, tapi 4 perkara berikutnya lebih jelek lagi. Nih. 1, melakukan dosa dari anak muda. Artinya kalau anak muda melakukan dosa itu ya jelek, memang sudah nggak baik. Namun secara umum mungkin orang
pandangannya memaklumi lah, ya maklum lah namanya anak-anak, masih muda lagi. Nah, meskipun itu dosa, tapi kalau dari anak muda ya jelek gitu aja. Tetapi jika dosa itu dilakukan oleh orang yang sudah tua, tentu akan lebih jelek lagi. Pandangan umumku juga begitu. Wis tuwa kok cek menekuni dosane. Gue lebih jelek lagi. Wis tuwa kok tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Biasanya, ini kan, biasanya sifat muda itu seringkali dijadikan alasan untuk memaklumkan diri melakukan dosa. Sifat muda, ya masih muda biasa. Tapi biasa dosa, ini tetap tidak boleh dan terbilang jelek. Apalagi itu dilakukan orang tua, maka akan lebih jelek lagi. Dalam pandangan umum pun juga jelek. Terus yang kedua, istighalu bidunya, sibuk dengan dunia. Kalau masih muda sibuk si maklum, atau orang alam lah, orang alim, orang awam lah, sibuk urusan duniawi, ya maklum lah. Meskipun itu juga qabih namanya, dosa. Tapi jika orang alim kok malah sibuk dengan urusan duniawi, ini lebih jelek lagi. Saya katakan kalau orang biasa, orang awam, maksud ibu, meskipun itu pandangan syariat masalah, tapi secara pandangan umum kan maklum aja, ya. Tapi kalau dilakukan oleh seorang yang alim, ya, nilai umum pun sudah jelek, apalagi dalam pandangan syar'inya, gitu. Makanya yang alim pipi yo ono beda nih. Saya wong awam ya, isu-isu lungguh jagung mbek jigrang neng warung ngopi, nggak ada yang mencela, pantas saya. Tapi nek wong wis celuk ustad atau kiai pemane cek sebanan, songkoe cek putih, moro isu-isu jagung ngono, ya toh. Ora apa-apa janjane, tapi pandangan umum kan, wah ngono rek. Jadi ada nilainya. Padahal ngene kala ya. Ana cerita sampai Syekh Sahal As-Tatari disebut Sofyan As-Sauri disebut Sauri itu mergo apa? Syekh Sofyan As-Sauri itu ya jenenge ya Sofyan aja. As-Sauri itu artinya maknanya sapi toh. Karena suatu ketika beliau ini mulai masuk masjid, sekalinya kaki kiri duluan. Langsung ada hati pun, suara tanpa rupa. Wong mlebu masjid kaki kiri duluan, kayak sapi. Gitu. Nah, karena yang melakukan ini seorang syekh, seorang alim, jadi langsung dapat perhatian khusus, sehingga langsung ditegur. Gitu. Betul kayak awak dhewe. Wong awam lah. Mestine nek masuk masjid kan ada aturan ngono ta. Tapi nek wong awam tetep ora enek masuk tangan kaki kiri kan, sedangkan enggak ada teguran. Jadi ada khususiyah tentunya. Kayak istighalu bitunya, gini. Sibuk dengan urusan duniawi. Ini kan hal yang wajar. Kalau dilakukan seorang yang awam, meskipun itu tidak baik, apalagi dilakukan oleh seorang yang alim, akan lebih tidak baik lagi. Jadi wong awam karo wong alim padha-padha ngebun. Kiai, ustadz karo rakyat biasa padha ngebune. Nah, Jumat dengan adzan, dengan kiroat. Tinggal kiroat lagi padha mulih. Enggak beda, penilaian umum wis beda. Apalagi nek sing alime malah wis nang mlesek le. Aku tak nguriye ngono malah iku malah lebih bahaya.
Nomor telu, soalnya gini, dawuh Kanjeng Nabi untuk mendasari apa dawuh hukama gitu. Man izdada ilman lam yazdad fid dunya suhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa buhtan. Ya. Man utawin sapane wong iku izdada tambah-tambah sapa man apane ilman ilmune walam yazdad lan kale ora tambah sapa man fid dunya ing dalam dunya apane zuhdan zuhude lam yazdad mongko ora bisa tambah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala ora tambah sapa man minallahi ta'ala saking Allah ta'ala illa butan kejaba ing tambah adohe. Ngene. Sapa wonge tambah ilmune ora tambah zuhude ning donya maka tidak lebih tambah dari Allah kecuali lebih tambah jauhnya. Ada yang dalam nuskah lain itu walam yazdad fid dunya hudan, bukan suhdan, tapi hudan. Padahal di sini. Barang siapa yang selalu bertambah ilmune tapi tidak bertambah hidayahnya, ya, maka tidak tambah dari Allah kecuali tambah jauhnya. Nah, semakin tambah ilmu malah tambah ngetuhno tepok Gusti Allah. Mergo ilmune gak mampu beri hidayahnya, tidak mampu merubah sikapnya hari-harinya, maka akan semakin jauh dari Allah. Di antara niku. Terus yang nomor telu wataka sulu fit taat min jami'in nas qabihun. Secara umum menungso iki duweni sifat malas taat. Wajar lah. Meskipun itu tidak baik. Tapi malas ibadah, malas taat bagi seorang ulama atau para santri ini tentu lebih tercela. Di mana ulama, para santri itu kan ya menurut pandangan umum kan gudange wong duwe ilmu, gudange wong apik, gudange wong dicontoh wong. Lah kok malah melu-melu malas ibadah, malas taat. Kan ya malah lebih parah kan kok. Ditane ngono. Jadi sifat malas itu memang semua orang punya. Apalagi malas taat. Di sini ditafsiri yang dimaksud taat itu adalah muwafiqatu amrillahi ta'ala. Selalu mencocoki perintah Allah. Itu taat namanya. Jadi bicara taat berarti bukan ke arah ibadah yang madhoh kayak sholat, kayak baca Quran, kayak zikir, sedekah itu aja enggak. Tidak hanya sebatas itu tidak. Yang penting perilaku apa saja sesuai dengan syar'inya, sesuai dengan perintah Allah. Perilaku apa wes? Itu namanya taat. Umpamane masyaallah itu udah dalam bentuk ibadah. Tapi begitu kita berusaha untuk meninggalkan larangan, itu kan taat namanya. Karena itu dilarang, meskipun gitu yang paling kita cintai, kita sukai, kita gemari, tapi ternyata kok dilarang karo Allah. Ya, dengan susah payah meninggalkan. Itu kan taat namanya. Entah itu bentuk hobi, untuk kesenangan soal makanan atau soal gaya hidup, sekiranya ikut bertentangan dengan syar'i, ditinggalkan dengan sukarela. Itu taat. Jadi taat, malas dalam ketaatan bagi orang umum itu tercela. Akan lebih tercela lagi kalau malas ini dilakukan oleh para alim, para ulama. Malas ibadah malah lebih saru toh. Terus watakabburu minal aghniya qabihun. Sifat sombong bagi orang kaya itu tercela. Ya padahal umpama kok sombong lumrah wong sugih. Tapi itu pun tetap tercela. Akan lebih tercela lagi kalau
ada orang miskin sombong. Nah ini. Kadang kan dalilnya biar miskin asal sombong. Tapi yang ngono akeh-akeh, malah wong sing miskin itu sing sok-sokan. Jadi ada sifat fakir itu sebagai rahasia Allah. Barang siapa yang mampu menutupi atau menyembunyikan kefakirannya, itu berarti sama dengan menutupi rahasia Allah serapat-rapatnya. Itu. Kepikiran itu adalah rahasia Allah. Itu. Jadi ada mungkin kita pernah lah menyaksikan atau ada orang yang penampilannya ini ya sok kayak orang kaya. Padahal dia miskin. Di rumah nggak ada apa-apa. Pokoknya jauh dari penampilannya. Gitu? Keadaan yang sebenarnya dengan penampilan gaya hidupnya jauh. Tapi dia niat menuki krono nutupi kepikirannya. Bahkan justru niat ngetokno nyukuri nikmati Allah. Jadi beda, berarti kan orang sombong. Memang kalau penampilan di luaran kayak wong sugih memang. Enggak suka sambat-sambat, apalagi dikasih gayanya ora gelem, dikasih ora gelem. Dikasihani gelem enggak gelem. Karena bergaya. Tapi niatnya dia semata-mata dia menutupi kepikirannya. Gitu loh. Justru malah cenderung memperlihatkan syukurnya. Nah, itu beda. Ada yang orang begitu tuh. Ada. Jadi sekali lagi yang keempat ini ya. Sifat kesombongan bagi orang-orang kaya itu sudah tercela. Namun sifat sombong ini akan lebih tercela bagi kalau dimiliki orang miskin. Gitu.